Jadi hari ini kita akan belajar tentang eksperimen fisika 2. Tolong pin gambar kamera dari Bapak. Jadi Bapak tinggal akan share screen karena akan lewat kameranya saja ya. Jadi ini sudah dipin video gambar Bapak ya. Oke ya. Nah, ini adalah perangkat untuk solar cell, pengukuran solar cell. Ini adalah solar cell-nya. Jadi ini adalah pengukuran untuk solar cell. Ini adalah hambatan. Nanti di bawahnya ini ada alat ukur. Ya. Sebenarnya Bapak pengen dua yang ininya kameranya, cuma yang satu lagi nggak bisa karena nah ini. Jadi dua multimeternya. Taruh jendela. Kurang terlihat ya. Jadi gini nanti. Jadi sel surya secara umum adalah perangkat untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ya, mengubah energi matahari menjadi energi sinar matahari, terutama spektrum cahaya tambak, kemudian diubah menjadi energi listrik. Jadi secara umum, yang akan kita ukur adalah arus listrik yang dihasilkan oleh sel surya, sekaligus juga tegangan kerjanya, ya, arus listrik dan tegangannya. Jadi nanti sel surya yang ini, nanti sel surya yang ini dia akan menghasilkan listrik. Ya, ketika menghasilkan listrik, Bapak cabut dulu yang ini, maka dia akan menghantarkan arus. Ya, nanti kita ukur arusnya. Jadi arus diukur secara serial. Jadi dari ini sambungan kabelnya, kemudian ini nyambung. Ini adalah sel surya, disambungkan. Ini sel surya modul pertama. Kemudian disambungkan lagi, ini sel surya modul kedua, disambungkan lagi secara seri dengan pengukur arus. Ini pengukur arusnya. Ya, disetting dalam ukuran ampere. Kemudian sel surya arus dari sel surya ini dilewatkan ke beban. Dalam hal ini adalah resistor. Ya, disambungkan ke resistor, maka dia akan balik lagi dan prosesnya mengalir seperti ini. Ini adalah alat uji untuk pengukuran sifat listrik dari sel surya. Ya, pengukuran sifat listrik dari sel surya, ya, pengukur arus dan tegangan. Mengapa harus mengukur arus dan tegangan? Jadi intinya ketika si sel surya ini menghasilkan arus, ya, maka kita ingin mencari kinerja terbaik dari sel surya. Ya, kinerja terbaik dari sel surya. Ya, kinerja terbaik dari sel surya. Ya. Nah, kinerja terbaik dari sel surya itu secara umum adalah ketika arus dan tegangan kerjanya menghasilkan daya terbaik. Ya, arus dan tegangan menghasilkan daya terbaik. Bagaimana cara untuk mengetahui daya terbaiknya? Maka kita ukur arus yang tegangan yang ditentukan, maka berapa arus yang dialirkan. Tegangannya kita ubah,
Kita cari lagi arus yang diberikan. Jadi hubungan antara tegangan dengan arus. Mulai dari 0 sampai tegangan maksimumnya. Tegangan dari sel surya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sel surya menghasilkan arus atau menghasilkan daya? Secara umum, sel surya ini dia menghasilkan apa? Secara umum dia adalah modul semikonduktor, ya, modul semikonduktor. Berarti dia sifatnya adalah sebenarnya perangkat dioda, ya. Jadi semikonduktor secara umum adalah dioda, mau dia adalah PN atau PIN atau yang lainnya, dia adalah secara umum dia adalah perangkat dioda. Cuma bedanya adalah dia diodanya dioda dua dimensi ya, secara umum untuk menangkap cahaya. Ketika cahaya dikenai ke solar cell, maka dia akan menghasilkan arus. Nah, arus yang diberikan biar dia optimal, ya, biar daya yang diserap oleh si solar cell ini optimal, maka kita ukur, kita atur tegangan yang diberikan. Nah, bagaimana cara untuk mengatur tegangannya? Maka si arus tadi, arus yang dihasilkan oleh sel surya itu dimasukkan ke beban. Ya, beban di sini adalah resistor. Jadi dilewatkan ke resistor. Ketika dilewatkan ke resistor, maka arus dikalikan hambatan, dia menjadi apa? Tegangan, ya. Nah, tegangan yang terbentuk di beban itu akan mempengaruhi arus yang dihasilkan oleh sel surya. Jadi arus yang diberikan ke beban menghasilkan tegangan. Tegangan yang dimiliki oleh beban dia akan mempengaruhi arus yang dihasilkan oleh sel surya. Hasilnya adalah hubungan antara tegangan dengan arus. Ya, tegangan dengan arus. Oke, perlu diingat cara mengukur arus itu adalah yang pertama itu harus seri. Ya, harus seri. Jadi coba perhatikan, ini kutub positif, ya, kutub positif. Maka dia disambungkan dengan beban. Maka di ujung beban ini adalah kutub positif juga, karena beban bukan sebagai sumber tegangan. Beban hanya sebagai hambatan, ya. Maka kutub di sini adalah positif. Kutub di sebelah bawahnya ini adalah negatif. Maka ujung di sini adalah kutub positif, ujung di sebelah sini adalah kutub negatif. Maka dia harus mengukur secara seri. Kita sambungkan dulu. Berarti di sini ujung sini dia adalah negatif. Maka saya sambungkan di sini, ya, kutub negatif. Di sini adalah kutub positif. Oke, ini adalah mengukur arus dari solar cell. Ya, ini mengukur arus dari solar cell. Bagaimana cara untuk mengukur tegangan hambatan atau tegangan beban yang ini? Ya, coba perhatikan ada tandanya di sini. Di sini adalah beban. Bebannya adalah beban variabel, bisa diubah-ubah. Maka beban variabel ini sifatnya nih, nanti di ujung sini adalah kutub anoda, yang sebelah sininya adalah anoda, atau sebaliknya, karena dia beban, ya. Bebannya beban variabel. Intinya adalah kutub yang satu dengan kutub yang lain, ya. Maka kita tinggal sambungan aja, karena ini sudah ada blok-blok ininya, bagian-bagiannya. Ini adalah kutub satunya, yang satu lagi kutub negatif, yang satunya lagi. Karena sifatnya ini mengukur tegangan, kalau kebalik jadi berubah tanda saja menjadi negatif. Jadi kalau mau positif tinggal balikin aja kutubnya. Ya. Jadi intinya adalah arus diukur secara seri dengan solar cell. Jadi solar cell diukur ke, istilahnya adalah multimeter. Dari multimeter, ya, dari multimeter mengukur arus, ya, ampere meter berarti, ya, mengukur ampere meter, kemudian ke beban, ke solar cell lagi. Jadi solar cell ke multimeter,
secara seri ya, kemudian ke beban, sambungkan ke solar cell lagi ya, yang ini nih. Nah, kemudian untuk mengukur tegangan itu hanya mengukur kutub-kutub variabelnya, kutub satu dan kutub keduanya. Oke? Nah, sekarang kita misalnya coba ukur. Ya, kita sudah rangkaiannya sudah benar ya. Sekarang kita ukur. Oke. Tanpa ada sinar ya. Jadi si solar cell-nya sekarang ruangannya masih sedikit terang. Kami jendelanya terbuka. Bapak matiin dan lampunya masih sedikit terang. Tapi anggaplah ini gelap ya. Di solar cell-nya tidak disinari apa-apa. Masih ada cahaya yang masuk ke solar cell sedikit. Oke, kita nyalakan. Gimana tegangannya? Berubah nggak? Yang Berubah, Pak. tegangannya adalah 2,278 ini 76 sampai 78 ya. Kemudian kalau kita yang arusnya itu 10 miliampere. Ini dalam DC semua ya. Dalam DC semua. Bapak matiin nih. Sekarang tegangannya nurun, semuanya jadi hampir mendekati 0. Tegangannya itu sekitar 27 milivolt, arusnya itu sekarang 0,03 miliampere. Kecil ya, berarti si solar cell-nya tidak menghasilkan arus dan tegangan. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa si cahaya ini, si lampu ini, lampu kelihatan, lampu yang disinarkan ke solar cell yang disinari, maka kita melihat bahwa tegangan dari solar cell dan si arusnya terbentuk, ya. Nah, sekarang Bapak ubah hambatannya dari mulai yang tinggi sampai ke rendah. Coba perhatikan, ya. Oke, nanti Bapak bacain ya. Tegangan tertinggi 2,245 volt dan arusnya adalah 10,12 miliampere. Bapak naikin 2,235, arusnya 11,36 miliampere. Naikin lagi, arusnya tegangannya 2,223 milivolt 2,222 volt dengan 14 miliampere. Naikin lagi, bebannya 2,208. Jadi tegangan turun ya. Tegangan kelihatan turun nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, tolong Kelihatan, perhatiin. Pak. Ya, Widya Zaini bisa dinyalakan ininya. Baik, Pak. Pak. Ya, jadi pin gambar Bapak ya, video Bapak. Buka, Bapak nggak share screen. Ya. Oke. Kemudian, mati. Oke. Nah, sekarang Bapak naikin lagi nih. Turun lagi ya, 2,1 menjadi 2,16 volt dengan 26,88. Ini ya. Naikin lagi, naikin lagi pelan-pelan. Jadi 2145. Itunya 32 miliampere. Naikin lagi. Bebannya ya. Bebannya naikin lagi. Bebannya turunin lagi, bentar. Kayaknya sih diturunin lagi. Jadi ini. Voltnya turun. Terus turun lagi. Coba turunnya cepat ya. Ininya menjadi jadi 1,9 volt.
kemudian ini adalah 100 miliampere. Yang ini turunkannya tadi cepat, yang sebelumnya sekarang lambat. Jadi dia sensitif terhadap beban sebenarnya. Jadi turunkan lagi menjadi 7, ini. Nah, itu jadi 100 miliampere. Yang kemudian turunkan lagi 0,8 itu jadi 200 miliampere. Turunkan lagi menjadi 0,6 itu adalah 209 miliampere. Turunin lagi menjadi 100 milivolt. Ya, itu 100 milivolt. Yang ini tegangan. Sedangkan itunya si arusnya dia konstan di 210 miliampere. Turunin lagi 25 milivolt. Arusnya tetap. Ya. Oke. Oke. Kenapa? Oh, jangan lihat. Oh, mati lagi. Oke ya. Nah, sekarang Bapak share screen ya. Bapak ada whiteboard. Kelihatan whiteboardnya? Nah, jadi kalau kita buat kurva, jadi kita buat tabel dulu ya. Ini adalah volt. Kemudian kita ampere. Ini adalah miliampere. Ya. Nah, jadi kita clear aja deh, clear dulu. Jadi di sini volt, ya, di sini ampere. Itu, jadi kita tulis, misalnya awalnya berapa volt, ini ampernya berapa volt, diganti lagi bebannya. Kelihatan nggak ini share screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi kita Kelihatan, Pak. Jadi istilahnya kita buat tabel ya. Nah, jadi buat tabel berapa volt, berapa ampere, teruskan. Nah, setelah itu kita buat grafik. Hubungan antara, kita buat grafik ya. Sumbu X-nya biasanya adalah arus, sumbu Y-nya itu ada, ini adalah volt. Jadi sumbu Y-nya itu adalah volt, sumbu X-nya itu adalah arus. Miliampere, ininya adalah volt ya. Jadi nanti bentuk grafiknya itu, bentar, Bapak siapin dulu penanya. Sepertinya Bapak nggak bawa pena nih. Oke, nanti kalau kita buat datanya kira-kira gini. Itu, jadi ini tegangannya konstan, arusnya berubah, ya. Kemudian dia turun. Itu, jadi seperti kotak sebenarnya. Jadi hampir seperti kotak, ya. Tapi juga tergantung dari intensitas cahayanya, ya. Intensitas cahaya atau yang lainnya. Bentar, si gambarnya jelek. Ya, hubungkan antara volt dengan arus. Nah, nanti kita ingin mencari, ya, selain volt dengan arus, ya, apa hapus dulu ya. Jadi
Ini kan ada fault. Ya, oh sorry. Bapak nggak apa-apa enak nih. Ada fault. Nanti kan kita dapat fault arus ya. Nah, sebenarnya dapat juga ini nanti perkalian antara fault dengan arus apa kira-kira? Ada yang tahu? Gilang? Perkalian fault dengan arus apa? Daya, Pak. Iya. Perkalian fault dengan arus. Volt kali arus sama dengan daya. Daya. Oke, sama dengan volt. Volt kali I ya. Benar? Daya. Nah, jadi selain volt dengan arus, kurvanya ya. Nanti kita buat juga kurva daya terhadap arus. Jadi ini volt, ini I, maaf, ini I ya, ini awalnya I saja lah. I, ini volt, ini P. Ya. Ya. I volt dengan P. P itu adalah daya ya. Nah, buat kurvanya juga. Nanti hubungkan antara buat kurvanya dua berarti. Kurva arus terhadap tegangan. Ya. Bapak nggak bawa. Ini nih, aduh. Pena. Jadi nggak enak. Nah, atau arus dengan daya. Jadi kalau dibuat gambarnya kira-kira jadi kita buatkan garisnya. Ya. Ini P. Ini I. Nanti kalau didapatkan hubungannya gini. Nah, kita cari titik yang maksimalnya di sini berapa? Jadi ini sebutnya adalah P max. Ya, kita cari P max. P max. Yaitu daya maksimum. Nah, daya maksimum itu bukan arus terbesar atau volt terbesar. Dalam solar cell, daya maksimal itu bukan arus terbesar atau tegangan terbesar. Ya. Pmax itu adalah kinerja terbaik dari solar cell. Ya. Jadi Pmax itu sama dengan nantinya volt ya dikalikan I. Cuma masalahnya voltnya itu adalah volt yang menghasilkan maksimum. Bukan maksimal tuh maksudnya volt tertinggi, tapi adalah volt ketika tegangannya maksimum. I-nya juga adalah I maksimum. Nah, ya gitu. Nah, volt terbesar itu dihasilkan ketika tegangannya itu short. Tahu nggak maksudnya tegangannya itu short? Hah? Oke. Ambang, Jadi di ambang mau turun. ini pada nggak mau lulus sih nama ini. Jawab betul. Nah, tadi kan kurva kurva V dan I-nya ini ya bentuknya ya. S. Bentuknya gini ya, turunnya. Nah, V short itu adalah V ketika ini nih di titik ini. Arus terbesar ya. Jadi volt terbesar itu adalah ketika tegangan short atau ketika jadi gini. Oh, nggak nyambung ya. Kenapa ini?
Kok nggak terlihat ya? Dari sananya dari. Bentar ya. Ini. Jadi tegangan V short itu adalah tegangan ketika tidak dibebankan. Jadi si solar cell kita ukur di kutub positifnya dan di kutub negatifnya saja. Ya. Diukur di kutub negatif dan positifnya saja, kemudian kita kasih cahaya. Ya, jadi tidak nyambung ke beban V short itu. Ya. V short itu tidak nyambung ke beban. Ya, tidak nyambung ke beban. Nah, kita ukur arusnya, tegangannya. Tegangannya adalah 2,235 volt. Tolong catat ya. 2,232 volt. Ya, gitu. Nah, arus maksimal itu adalah arus ketika dia dihubungkan secara langsung. Jadi disebutnya adalah arus open close. Arus short. Voltasenya adalah open close, OC. Jadi tertutup terbuka. Ya, kalau arusnya arus. Nah, arusnya itu sebesar 212 miliampere. Kan tadi kita dapatkan 210 miliampere, itu adalah ketika arus maksimal dikasih beban, tapi arus maksimal dihasilkan oleh solar cell adalah 212 miliampere, ya, itu. Jadi ini sekarang ukur arus, tuh segini, ya. Jadi nanti yang kita dapatkan adalah Vmax, Imax ketika dayanya maksimal, ya. Jadi kita akan dapatkan dari dua kurva tadi ya, kurva I dengan P, arus dengan daya, itu kita akan dapatkan volt dan arus maksimal. Apa ya disebutnya adalah volt ketika daya maksimal, arus ketika daya maksimal, gitu ya. Di sini nih. Berarti ini adalah I max. Ya, di sini I max. Nah, titik ini yang sini nih, yang ketika P-nya maksimal disebut adalah volt max. Ya. Coba ngabarin dengan baik ya. Di sini nggak ada papan tulis, nggak ada spidol. Ada sih, tapi harus setting kamera lagi. Oke ya. Nah, sedangkan dari kurva IV, arus dan tegangan, kita akan dapatkan, saya clearkan dulu ya, Bapak clearkan dulu ya. Jadi kalau dari kurva IV, V dengan arus, itu kan kita dapat kurva kayak gini. Sedangkan daya, maaf, itu dapat kurvanya kayak gini. Yang ini adalah IV, yang bawah itu adalah kurva daya. Nanti kita akan cari tahu
I ketika maksimum. Kemudian tegangan V ketika maksimum. Ya, ketika maksimum. Oke. Apa aja yang kita dapat tadi? P max, I max, kemudian V max ya. Yaitu daya maksimum itu akan kita dapatkan pada saat I max dan V max. Ya, oke. Nah, ketika kita mengukur secara langsung arus terbesarnya itu berarti IOC, open close, dan ISC, arus ketika shortcut, dan tegangan ketika terbuka, OC, open close. Ya, yaitu ketika mengukur arus dan tegangan secara langsung ke solar cell. Ya, kita dapatkan ISC dan VOC. Ada namanya fill factor atau kita sebut sebagai FF, yaitu perbandingan antara Imax dikali Vmax dibagi oleh ISC shortcut dikalikan VOC. Ya, ini adalah fill factor. Nah, apa yang dimaksud dengan fill factor? Jadi dalam sel surya, kan Bapak dari awal sudah menjelaskan bahwa sel surya itu adalah semikonduktor yang kita sebut sebagai dioda. Dasarnya itu adalah dia dioda, dibuat lapisan tipis, kemudian luas dan lebar, dia menjadi sel surya. Nah, ketika dia masih memperhatikan ya, ketika dia menghasilkan listrik, dia ternyata bukan dioda murni. Ya, dia tidak berperilaku sifat listriknya sebagai dioda murni. Mungkin karena cacat, mungkin karena panjang gelombangnya, dan seterusnya. Nah, dioda murni itu kayak gimana? Dioda murni itu bentuknya seperti kotak. Ya. Mana ini teh? Menggambarkan kurva listriknya seperti kotak. Gini. Jangan deh. Ini aja. Seperti kotak ke sini. Voltnya tegas. Kalau 2,2 terus tiba-tiba dia jadi 0. Dia tiba-tiba diturun. Nah, ini. Nah, garis mendatar ini sebagai tegangan VOC, garis yang vertikal ini sebagai arus shortcut ISC. Jadi VOC dan ISC itu adalah sifat dioda. Sedangkan Imax dan V0 max itu adalah sifat dari solar cell. Jadi fill factor itu adalah perbandingan sifat dari solar cell dibandingkan dengan dioda. Kalau misalnya solar cell itu makin mirip dengan dioda, maka kita sebut fill factornya mendekati 1. Ya. Tetapi kalau misalnya dia berperilaku tidak murni seperti dioda, maka fill factornya kurang dari 1. Jadi kalau kita diminta untuk mencarikan solar cell, harus perhatikan dulu fill factor. Jadi ya fill factor itu adalah
sifat dari solar cell-nya makin mirip dengan dioda. Jadi nanti kalian misalnya nanti penelitian tentang solar cell, maka bukan hanya nanti tentang efisiensinya, tetapi tentang fill factor-nya. Perbandingan sifat dari solar cell terhadap sifat dioda. Ya, kinerja solar cell paling maksimum yaitu Pmax. Ini kan Pmax berarti ya. Kelihatan nggak share screen-nya? Nuri, Kelihatan, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, itu. Jadi fill factor-nya harus diperhatikan. Ya, jadi fill factor itu berkaitan dengan perbandingan antara kinerja solar cell paling maksimum dibagi oleh sifat dari diodanya, yaitu ISC, yaitu arus ketika diukur secara langsung, dan VOC, yaitu tegangan ketika diukur secara langsung. Nah, selain itu ada namanya efisiensi. Ya, diberi gambar sebagai nu. Nu tuh gambarnya kayak gini. Jelek Ya udahlah, efisiensi ya, Bapak tulis ya. Efisiensi. Tinggal cari efisiensi solar. Efisiensi. Nu ya. Itu adalah perbandingan antara daya maksimal Pmax nanti dibagi oleh daya masukan P input. Ya. Daya maksimal dibagi oleh daya input. Daya maksimal dari mana? Ini Imax dikali Pmax. Daya input dari mana? Daya dari cahayanya. Jadi kan ketika kita kasih, Bapak tutup dulu ya share screen-nya ya. Coba perhatikan. Ketika solar cell ini mendapatkan cahaya, sebelumnya si solar cell-nya itu sedang mendapatkan daya input. Ya, daya input. Bagaimana cara untuk mengetahui daya input? Ada alat ukurnya. Ya, ini alat ukurnya. Kelihatan? Nah, alat ukur ini adalah solar power meter untuk mengukur input dari sinar cahaya matahari. Di sini settingannya ada dua, untuk watt per meter kuadrat atau BTU per kaki kuadrat, per hour juga per jam. Jadi watt per hour. Jadi tinggal kita ubah, pencet menjadi watt. Jadi ini jadi watt per meter kuadrat. Watt per meter kuadrat. Nah, kita simpan di ini misalnya solar cell di sini, maka kita pindahkan dulu solar cell-nya, kita ubah. Oke, range-nya enggak. Nah, di sini sebesar 509 atau 600 watt per meter kuadrat. Ya. Nah, bentar, Bapak ini dulu, harusnya di satu dulu. Nih, sebesar 611 watt per meter kuadrat. Ini Bapak freeze dulu atau berhentikan dulu untuk menunjukkan ya, bahwa jadi cahaya yang datang itu sebesar 600 watt per meter kuadrat. Nah, ukuran solar cell kita tidak sampai 1 meter. Kalau nggak salah itu tuh adalah sekitar 10 cm kuadrat. Jadi 1/100-nya. Berarti cahaya yang masuk itu P-in-nya itu sekitar 6 watt. Ya, sekitar 6 watt. Oke, Bapak share screen lagi yang tadi ya. Nah, Pmax-nya berapa? Dibagi P-in-nya. Cuma harus perhatikan bahwa P-in itu harus disesuaikan dengan ukuran dari solar cell. Kalau yang langsung beli di pabrikan, biasanya ukuran satu solar cell-nya itu sudah per meter kuadrat. Ya, udah 1 meter kuadrat. Minimal ya.
Sedangkan di lab ini kan dia ukurannya hanya 10 cm kuadrat, berarti kira-kira 1/100-nya. Berarti kalau 600 watt per meter kuadrat, berarti sebenarnya P inputnya itu sekitar 6 watt ya per centimeter kuadrat. 6 watt per centimeter atau ya kira-kira 6 watt lah ya, 6 watt. Jadi Pmax-nya berapa? Dihitung dari Imax dari Pmax yang ini, yang kurva yang ini nih. Yang kedua, Bapak kasih warna lain ya. Bisa kasih warna nggak? Oh nggak bisa ternyata ya. Oh ini bisa. Jadi yang warna merah ini, kurva yang warna merah ini. Daya per arus. Ya gitu. Nah, jadi Pmax per P input. Cuma harus diperhatikan adalah luas daerah dari solar cell-nya. Alat ukur hanya mengukur per meter kuadrat, sedangkan solar cell-nya harus perhatikan kalau sudah pabrikan dia 1 meter kuadrat, jadi tinggal langsung dibagi saja Pmax yang dihasilkan oleh solar cell pabrikan yang sudah besar itu yang 1 meter kuadrat dibagi P input. Tetapi karena solar cell kita kecil, maka P input harus disesuaikan untuk ukurannya, gitu ya. Tinggal dibagi saja. Karena ini hanya 1/100 dari 1 meter kuadrat, ini kira-kira bagi 100 saja watt ininya. Hasil pengukurannya yang di sini 600 watt per meter kuadrat, berarti kira-kira dia hanya 6 watt per yang masuk ke dalam solar cell-nya. Pmax-nya misalnya 2 watt misalnya, 2 dibagi 6 berarti 1/3, kira-kira sekitar 30%. Ya. Efisiensi ini tidak mungkin lebih dari 100%. Maaf, bukan tidak mungkin, umumnya efisiensi solar cell itu adalah 100%. Ya. Ada yang di atas 100%, ada solar cell yang bisa mengubah panas dari cuaca menjadi aliran listrik. Berarti itu bukan lagi solar cell secara umum. Ada seperti itu, cuma itu baru skala lab saja. Tetapi umumnya efisiensi solar cell itu tidak mungkin lebih dari 100%. Alasannya kenapa? Karena panjang gelombang yang diberikan oleh cahaya ini bervariasi. Dan solar cell itu sendiri dia hanya sensitif pada panjang gelombang yang khusus. Misalnya ada yang panjang gelombang warna kuning. Jadi misalnya biru sampai kuning atau kuning hijau gitu. Atau hijau merah gitu. Jadi setiap solar cell dia sensitif hanya pada panjang gelombang tertentu. Ada juga solar cell yang sensitifnya pada ultraviolet gitu. Ada seperti DSSC, dia umumnya adalah lebih sensitif pada ultraviolet gitu. Ya, seperti itu. Nah, dua hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengukuran solar cell, fill factor dan efisiensi. Oke, ya. Nah, fill factor dan efisiensi. Jadi dari sini kita akan dapatkan bahwa apakah solar cell yang kita kembangkan itu mirip dengan dioda, sangat mirip, biasanya sekitar 75-80% normalnya ya fill factornya. Efisiensinya juga kalau yang efisiensi solar cell itu ada beberapa ya. Jadi untuk yang jenis yang kita pakai ini ya, jenis yang kita pakai ini adalah polikristalin. Ya, jenis yang kita pakai itu adalah polikristalin. Generasi pertama solar cell yang dibawa ke bulan, ya itu adalah solar cell jenis generasi pertama. Dia kristalin, kristal murni. Efisiensinya tinggi, ya bisa sampai 30%. Alasannya adalah ya karena dia dipakai untuk keluar angkasa dan membutuhkan energi secara optimal.
tetapi dia mahal. Maka generasi keduanya adalah polikristalin, terdiri dari pecahan-pecahan kecil, ya, di mana tapi ternyata efisiensinya justru lebih tinggi. Di cahaya tampak dia sangat bagus. Nah, generasi ketiga, ya, yang di lab kita kembangkan adalah DSSC, Dye Synthesized Solar Cell. Dia bukan pakai kristal, tetapi pakai nanopartikel, ya, nanopartikel TiO2, kemudian dia bereaksi dengan cahaya, kemudian dia ada radikal bebas hidrogen, kemudian berinteraksi secara redoks dengan klorofil, ya, DSSC itu generasi ketiga dengan klorofil, ya, klorofil menghasilkan menyerap cahaya, kemudian juga dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah ada elektron yang mengalir akibat ada proses redoks. Nah, yang menarik adalah DSSC ini bisa kita dalam tanda kutip kita isi ulang dengan klorofil yang baru. Bulan berikutnya klorofil yang baru, dan dia akan menghasilkan terus solar cell dan sifatnya lebih ramah lingkungan karena menggunakan klorofil dari tumbuhan, tidak lagi menggunakan silikon yang diekstrak dan seterusnya. Cuma kelemahannya adalah dia sulit untuk disintesis, walaupun sebenarnya keunggulannya besar, ya, termasuk dia bisa dilipat dan seterusnya, jadi lebih fleksibel. Sedangkan secara umum yang kristal itu kalau dilipat dia patah, kalau patah ya nggak bisa menghantarkan listrik lagi. Nah, itu generasi ketiga. Di lab kita baru mengembangkan sampai generasi ketiga. Ya, sekarang ada generasi keempat, namanya perovskite solar cell. Basisnya dia reaksi seperti kristal biasa, cuma dia disintesis dengan campuran bahan kimia dan disimpan atau dicetak pada bentuk 2 dimensi. Ya, bedanya adalah generasi 1, kedua, dan ketiga efisiensinya makin bagus. Bahkan sekarang yang perovskite solar cell ini sampai 45%. Jadi cahaya yang datang 45%-nya diubah menjadi listrik. Kelemahannya saat ini adalah perovskite solar cell itu mudah teroksidasi. Jadi kalau ada celah sedikit oksigen masuk, dia akan berubah warna dan tidak bisa menyerap cahaya lagi. Ya, karena dia perovskite solar cell itu gabungan antara organik dengan anorganik. Ya, tapi potensinya cukup luas, cukup besar karena mampu mengubah sekitar 45% cahaya menjadi ini. Nah, tugas kalian, tugas saya dan tugas kalian adalah Bapak akan ngukur sekarang, nanti tolong buatkan datanya, data tabel I, V, dan daya, arus, tegangan, dan daya. Ya, nanti kita eksperimen. Ya, arus, tegangan, dan daya, kemudian cari fill vector dan efisiensi. Oke, sip ya, 15 menit lagi. Maksudnya masih ada waktu 15 menit lagi kita akan gunakan untuk mengukur. Tapi tidak akan direcord ya. Karena kalau direcord terlalu lama. Atau perlu direcord? Direcord aja ya? Iya Pak, record aja. Oke. Recordnya di pause dulu ya. Sama Bapak di pause dulu. Nanti kalau kita mau mulai, kita akan mengukur. Siap? Siap, Pak. Oke, di pause dulu ya. Oke, tolong dicatat P input itu adalah 800 watt per meter kuadrat. Sudah ya? Nah, Bapak akan cepat muternya. Jadi nanti kalian catat sendiri di rumah ya, berdasarkan videonya ya. Oke, berdasarkan videonya. Baik Pak. Tapi Bapak rekam juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. 1. Oke. 2. 3. 4.
Ini arus, ini tegangan. Oke, Bapak turunkan ke 2 volt. Oke. Nah, ini kira-kira ke 2 volt ya. Harusnya segini. Ini 2 volt kurang ya. Bapak geserkan ke 1,8. Oke. Ini 1,8 volt. Ini harusnya. Ini 123 miliampere. Oke, Bapak pindahkan ke 1,5 volt. Ini adalah 180 miliampere. Oke. 181. Ke 1,4 turunkan lagi. Oke, 1,4 kurang ya. 1,39 volt. Ini harusnya. Tegangannya Bapak turunkan lagi. Oke. 0,99 atau naikin lagi deh. Ke 1,1 ya. Ini. Kalau 1 cepet banget ini. Geser sedikit aja berubah. Ini ya, catat. Kemudian turunkan lagi. Ini 0,8. 0,6, 0,7, 0,6. Ini. Nah, ini sekarang 352 milivolt. Berarti 0,3 ya. 0,3 volt. Ini berubah menjadi milivolt yang ini sekarang. Yang ini tetap miliampere. Oke, diubah. Arus voltnya makin kecil. 132 milivolt. Ini tetap tidak berubah. Oke. 150 bukan 054 atau 52 milivolt. Ini masih di sekitaran sini. 15 atau 14 milivolt. Ini arusnya. Ini miliampere, 222,9 miliampere. Oke, ini paling kecil, 12,5. Ini 223,1 miliampere. Ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang Bapak akan mengukur tegangan VOC, berarti open close. Ya, Bapak cabut ininya yang arus berarti ini tutup karena dicabut. Ini juga 0, kenapa? Karena dia putus. Sekarang Bapak pindahkan ke bawah. Ini adalah tegangan, ya maaf, harusnya di sini mungkin. Nah, ini adalah tegangan VOC, open close, ya. Nah, sekarang Bapak ukur, nah ini mungkin di sini ya. Oke, sama tetap. Itu adalah VOC. Ini adalah tegangan, ya. Ini adalah tegangan. Bentar, habis baterai. Oke, sip. Oh, Mbak, ini sekarang adalah arus SC shortcut. Tegangannya dicabut. Ya, dicabut. Ini arus shortcut. Oke? Berarti semuanya sudah ya. Sudah terukur. Sip ya. Bapak tutup recordingnya. Nanti dilihat di
YouTube saja ya. Kalau mau mengulang lagi